Oke, baik, selamat siang semuanya. Salam sehat untuk kita semua dan semoga teman-teman dan rekan-rekan dalam keadaan bahagia di siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan, webinar yang kita adakan, berkat kolaborasi dari, Badan Pengelola Geopark Batur UNESCO Global Geopark dan Batur Geopark Youth Forum dan kolaborasinya bareng juga dengan Jaringan Geopark Indonesia dan SIS Youth yang nanti akan diisi juga oleh Mbak Tuh dari, CEO founder-nya SIS Youth. Nah jadi, webinar kali ini bertemakan tentang, bagaimana pengembangan, lingkungan maupun energi, sektor di sebuah geopark dan tujuannya untuk, mencapai tujuan, pembangunan berkelanjutan atau yang biasanya kita kenal sebagai SDGs. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu nih bagaimana, peranan kita ya sebagai, pemuda di dalam sebuah kawasan geopark, kira-kira apa sih yang bisa kita beri kontribusi, baik itu dalam lingkup yang kecil maupun yang besar dalam pembangunan, berkelanjutan ini. Nah, untuk itu nanti kita akan ada narasumber dari Mbak Tuh ya, dari Sesiut yang nanti akan menceritakan bagaimana, peranan, anak muda dan pembangunan berkelanjutan. Tapi sebelum itu, mungkin kita akan dengarkan, sambutan dulu ya dari, Pak Gobang. Pak Iwayan Gobang adalah, Ketua Harian dari Batur UNESCO Global Geopark. Waktu dan layar kami persilakan untuk Pak Gobang. Ya, sudah ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu kepada para peserta webinar yang diadakan bekerjasama antara Batur UNESCO Global Geopark dengan Sesiut yang narasumbernya butuh. Semoga dengan seminar ini peran pemuda, khususnya pemuda-pemuda yang terlibat dalam webinar ini memahami arti penting dari sebuah pembangunan yang berkelanjutan, terutama yang ada di Batur UNESCO Global Geopark. Bagaimana kita bisa berpartisipasi pemuda dalam pembangunan itu, tapi tetap memperhatikan lingkungan, memperhatikan alam, gitu, dan juga geologisnya, biar bagaimana tetap berkelanjutan, sehingga manfaat daripada kondisi alam yang ada kita dapat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi di sisi lain fungsi edukasi, fungsi konservasi terhadap alam itu tetap kita dapat jaga. Ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah, yang harus disadari oleh kita semua. Kadang-kadang kita terlena dengan hasil sehingga melupakan konservasi lingkungan, melupakan keberlanjutan lingkungannya. Karena kita terasik dengan mengeksplor daripada alam itu sendiri. Gitu. Oleh karena itu kita bagaimana caranya biar kita bisa membuat pembangunan itu berjalan dengan baik, tapi alam juga terawat dengan baik. Sehingga konsep memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakat di Geopark itu terwujud. Untuk mewujudkan hal-hal semacam itu, ayo kesadaran dulu pertama. Siapa yang sadar? Semua stakeholder, masyarakatnya, pemerintahnya, kalau ada LSM-nya, NGO kalau luar negeri, pemerintah desanya, pemerintah desa adatnya kalau di Bali, dan juga ada pemuda-pemuda khususnya. Kalau di Bali itu dijadikan satu namanya Trune-Truni, Seketrune, itu harus memahami tentang konsep pembangunan yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam artian alamnya lestari, masyarakat juga sejahtera. Ini tidak mudah. Mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Karena apa? Karena keegoan manusia itu sendiri. Lupa dia alam itu ada batas, tapi dia dieksplor terus. Demi memenuhi kebutuhannya dia. Demi memenuhi hasratnya dia. Yang tidak pantas diambil. Izin dikeluarkan dengan seenaknya. Dengan mudah mengeluarkan izin.
Nah, ini yang menjadi kendala. Kita tidak menafikan itu, cuma bagaimana ini bisanya sebuah konservasi jalan, tapi pemberdayaan masyarakat jalan ini tanpa kesadaran itu mustahil. Oleh karena itu, dengan webinar ini, tumbuhkan itu dirasa pemuda-pemuda, sehingga mempunyai hasrat keinginan untuk melestarikan lingkungan, tapi tidak juga menafikan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang ada di wilayah hutan misalnya yang bisa dimanfaatkan itu mati. Karena tidak bisa berbuat apa. Semuanya dilarang, itu salah juga. Semuanya dibuka, salah juga. Contoh di Batur UNESCO Global Geopark, di sini ada taman wisata alam. Yang luasnya 2.500 hektar. Bagaimana ini kolaborasinya? Hutan boleh dimanfaatkan, tapi hutan juga harus dilestarikan. Tanpa kesadaran semua pihak. Karena hutan itu, kalau hutan Taman Wisata Alam itu kekuasaannya adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Rekomendasinya masyarakat dari Bupati. Kolaborasi ini harus jalan. Badan pengelola ada di UNESCO, ada di pusat, ada di kabupaten juga. Ini harus dikolaborasikan dengan baik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada webinar ini, dan terima kasih pada Gus Oke dan Putu yang telah mau menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Semoga apa yang diharapkan dari hasil kegiatan ini mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya. Tetap saya harapkan memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakat melalui Geopark. Selamat berwebinar. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ya karena langsung adakan ini dengan peneliti ya. Terima kasih ya. Terima kasih Ya. Pak Gobang sudah membantu membuka acara webinar kita. Ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang baru bergabung ya dalam kegiatan webinar ini. Dan terima kasih juga tadi itu sedikit ya bridging dari Pak Wayan Gobang, bagaimana sih situasi pengelolaan di Geopark ya. Kadang memang challenge-nya banyak sekali. Geopark itu umurnya juga di Indonesia mungkin yang paling tua itu adalah Batur, teman-teman. Jadi 2012 Batur itu dikukuhkan jadi anggota GGN, Global Geopark Network. Berarti dengan kurun waktu sekitar 12 atau 13 tahun umur kawasan geopark di Indonesia yang paling tua seperti itu. Sehingga kembali lagi tantangannya banyak sekali, banyak hal yang perlu kita capai tadi terkait pembangunan. Ini adalah sebuah dilema juga ya. Di sisi lain adalah konservasi, di sisi lain ada pembangunan, dan makanya kenapa tema pembangunan berkelanjutan ini juga cukup menarik, dan kenapa peran pemuda itu menjadi hal yang penting. Nah, nanti kita akan ketahui dari Mbak Tuh ya seperti apa kira-kira apa yang kita bisa lakukan di sebuah kawasan geopark seperti itu sebagai anak muda. Sebelum itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui teman-teman, karena ini kegiatan webinar menggunakan Zoom. Jadi selama kegiatan kita akan mute teman-teman supaya efektivitas atau suara yang terdengar itu juga cukup baik ya ketika pemateri menyampaikan. Tapi nggak perlu khawatir, silakan nanti kalau mau berdiskusi bisa melalui kolom chat ataupun nanti bisa menanyakan langsung ya, tidak perlu ragu untuk bertanya langsung kepada narasumber itu melalui fitur raise hand. Jadi nanti kita akan unmute teman-teman. Lalu kedua, nanti di akhir sesi kita akan ada foto bersama dan juga ada link absen ya. Jadi link absen ini nanti fungsinya adalah untuk memberikan sertifikat dan materi dari kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Oke, sebelum ke Mbak Tuh, kita pengen kenalan dulu ya dengan Mbak Tuh. Jadi ini ada sedikit biodata dari Mbak Tuh itu siapa sih sebenarnya, kenapa background-nya ada kaitannya dengan energi dan lingkungan. Jadi kalau teman-teman tahu Mbak Tuh ini juga dari teknik geologi ya, jadi hampir sama dengan saya juga dari teknik geologi, dan Mbak Tuh itu dari Universitas Diponegoro, dan saat ini dari 2020 hingga sekarang itu sedang meneruskan pendidikan master degree dan PhD ya. Jadi yang terintegrasi, mungkin teman-teman pernah dengar
ada program yang dari S2 sampai S3 ya seperti itu. Nah, mungkin ini yang juga diikuti oleh Mbak Tuh. Jadi di Gwangju Institute of Science and Technology. Nah, itu ada di Korea Selatan. Nah, lalu pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja Mbak Tuh juga banyak berkaitan dengan kegeologian, dan belakangan itu Mbak Tuh banyak berkegiatan di riset atau penelitian tentang karbon dan energi ya. Seperti itu. Dan Mbak Tuh juga seperti teman-teman ketahui adalah CEO founder dan partnership dari SISYOT atau Southeast Asia Environment Adaptation and Sustainability for Youth. Nah, nanti mungkin Mbak Tuh akan ceritakan nih sedikit ya, boleh silakan nanti cerita kira-kira SISYOT itu apa sih gitu. Karena di Geopark sendiri komunitas Geopark juga punya Geopark Youth Forum ya, atau Indonesia Geopark Youth Forum, dan kira-kira apa bisa direlevansikan nanti ke depannya. Nah, untuk itu waktu dan tempat kita persilakan ke Mbak Tuh. Silakan Mbak Tuh. Oke, terima kasih Bli Oka. Pertama-tama saya terima kasih banyak untuk Bli Oka, kemudian Pak Gobang, dan seluruh rekan-rekan di Batur UNESCO Global Geopark atas invitation-nya, atas ajakan kerjasamanya. Ini saya sangat senang sekali bisa share di sini gitu, berkaitan dengan apa yang saya pelajari dulu di kampus saat S1, karena dulu juga banyak dipaparkan dengan geowisata, tentang geopark gitu. Saat itu lagi melejit-melejitnya itu waktu aku kuliah dulu. Banyak yang tiba-tiba teman-teman aku, kakak tingkat aku di 1 tahun, 2 tahun di atas aku, tugas akhirnya banyak tentang geowisata gitu. Jadi saat itu kayak wow, seru banget gitu. Terus sekarang saya fokusnya lebih ke lingkungan dan energi, dan di acara ini saya kayak menggabungkan 2 elemen itu gitu. Jadi saya excited banget waktu mempersiapkan materinya. Saya baca-baca dari websitenya UNESCO, saya melihat geopark-geopark di seluruh dunia yang telah mengaplikasikan pengembangan lingkungan dan energi yang berkelanjutan itu seperti apa gitu. Nah, harapannya nanti di sini kita bisa diskusi aktif, nggak cuma dari Batur, tapi misalnya dari teman-teman di Geopark lainnya, kita mau discuss bareng, saya sangat terbuka, dan nanti mungkin di tengah-tengah pemaparan materi, saya juga mungkin akan mengajak diskusi secara langsung gitu ya. Saya nggak akan menunggu sampai Q&A misalnya, ini gimana nih Bli kira-kira di Batur gitu. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Nggak apa ya Bli ya? Boleh. Ya, Sambil oke. jalan ya. Kalau gitu, ya saya izin share screen Bli. Oke. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah, Mbak. Ya, oke. Oke, baik. Nah, ini kalau udah ngomongin lingkungan tuh, saya paling seneng banget nyiapin materinya, karena saya bisa explore beragam template yang saya banget gitu, yang berkaitan sama bumi, lingkungan, kayak gitu. Nah, hari ini insya Allah saya akan mencoba memaparkan kira-kira di ranah geopark atau di kawasan geopark itu untuk pengembangan lingkungan dan energi yang berkelanjutan itu seperti apa, terus contoh-contohnya di geopark lainnya itu seperti apa, di luar maupun di dalam negeri yang sudah mengaplikasikan pengembangan berkelanjutan ini. Kemudian kita sebagai anak muda itu bisa apa, kayak gitu. Dan ini berkaitan dengan SDG. Jadi fokus utama di sini adalah SDG yang memang dikhususkan di geopark gitu. Nah, sebelum itu seperti yang beliau tadi bilang, saya ingin berkenalan dulu apa itu SISYOT. Jadi SISYOT ini adalah sebuah organisasi yang memang berbasis anak muda gitu ya. Kita mencoba untuk memprovide beragam materi tentang edukasi maupun aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan ataupun kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan gitu. Tapi kita fokusnya ke 5 SDGs. Ada SDG nomor 7 tentang affordable and clean energy, kemudian SDG nomor 12 tentang responsible consumption and production,
SDG 13 tentang climate action, ada 14 life below water, dan 15 yang life on land gitu. Jadi kita membatasi ruang lingkup kita di 5 SDG ini agar lebih terfokus gitu tentang lingkungan, energi, kemudian keberlanjutan di laut maupun di tanah, di bumi seperti itu. Soalnya SDG sendiri nanti saya akan bahas di part lebih dalam lagi tentang SDG itu sebenarnya apa dan ada berapa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mencakup semuanya itu bakalan bagus. Tapi untuk mencakup itu semua itu rasanya wow, banyak effort gitu. Bahkan untuk geopark sendiri, UNESCO menetapkan hanya beberapa gitu, nggak bisa semuanya gitu. Karena harus melihat situasi juga ya, kayak di daerah ini atau sektor ini lebih cocoknya itu bisa masuk ke SDG nomor berapa kayak gitu. Nah, untuk Sisut sendiri kegiatannya yang sudah pernah kita lakukan baik itu offline maupun online itu ada beberapa. Ini yang pertama yang foto pertama ini kami berkunjung ke salah satu sekolah dasar di dekat tempat tinggal saya di Semarang. Waktu saya kemarin pulang kampung, kita memberikan materi ke mereka tentang global warming, tentang menjaga lingkungan seperti apa, kemudian meminimalisir penggunaan sampah. Jadi kita ngasih materi dulu, terus habis itu kita distribusiin kayak tumbler, tapi yang bisa buat minum saat itu juga gitu, yang atasnya lebar biar kalau mereka pergi beli es teh atau apa pakai itu gitu, dan nggak menyusahkan yang jual gitu karena atasnya luas gitu kan. Terus kita distribusiin stiker biar mereka arrange sendiri gitu, dan itu sangat amat antusias gitu mereka. Jadi dari event pertama kita ini berharap banget bisa kita lakukan terus ke depannya seperti itu. Terus di sini di Korea saya juga beberapa kali ikut aktivitas dengan adik-adik yang aktif menyuarakan tentang isu lingkungan. Ada komunitas gitu di sini di dekat saya tinggal, itu mereka sering jalan kaki kampanye ke pasar-pasar, ke daerah, ke jalan-jalan gitu, untuk mendistribusikan seperti sabun tapi yang eco-friendly gitu, yang bikin sendiri, terus habis itu goodie bag yang misalnya dibikin dari banner bekas atau apa kayak gitu. Itu mereka rajin banget dan membawa papan-papan yang bertuliskan seperti pesan-pesan terkait lingkungan kayak gitu. Selain itu, kita sering mengadakan Instagram Live maupun webinar maupun kolaborasi untuk mengisi podcast, Medpart juga, media partner. Kemudian di Instagram kita aktif memberikan informasi terkait berita-berita terkini atau misalnya ulasan terkait SDG of the week gitu. Terus kita juga pernah terpilih dari 20 peserta untuk diskusi tentang energy access to rural and remote communities, dan hasil diskusi ini masuk ke Student Energy's Global Youth Energy Outlook yang dipresentasikan saat itu di COP26, salah satu acara yang sangat bergengsi berkaitan dengan climate change itu di Glasgow tahun 2021 gitu. Itu sekilas tentang Sisyut. Nah, sekarang saya masuk ke materi yang inti, yaitu ya. Jadi hari ini saya akan mencoba berbagi hasil belajar saya, dan dari pengetahuan saya yang terbatas ini, saya bagi menjadi 3. Yang pertama, karena saya diinfokan oleh Blioka, peserta hari ini ada dari praktisi di Geopark maupun dari teman-teman mahasiswa. Jadi saya pengen memberikan informasi kembali tentang UNESCO Global Geopark itu seperti apa, langsung dari UNESCO-nya sendiri sumbernya. Saya pilih yang relate dengan materi hari ini, yaitu fundamental areas-nya itu apa aja, kemudian main focus areas-nya itu apa aja, dan
SDGs di Geopark itu apa aja, kayak gitu. Kemudian masuk ke chapter kedua, itu yang lebih spesifik tentang pengembangan lingkungan dan energi berkelanjutan. Saya akan bahas dari lingkup yang general, pengembangan lingkungan dan energi berkelanjutan itu seperti apa, kemudian potensi ketika diaplikasikan di kawasan Geopark itu seperti apa, kemudian saya akan lanjut ke contoh-contoh, misalnya beberapa geopark di luar negeri yang melakukan aktivitas-aktivitas untuk mendukung SDG nomor 13, yaitu yang climate action. Kemudian ada juga yang mendukung SDG nomor 7 tentang affordable and clean energy, kayak gitu. Kemudian ada lagi yang contoh di dalam negeri, sedikit mengulas tentang geopark Ciletuh yang bisa kita jadikan contoh juga karena kegiatannya sangat amat positif gitu. Dan align atau sejalan dengan pengembangan lingkungan dan energi berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, ini best practices-nya. Ini saya mencoba untuk membawa diskusi ini dengan cara, misalnya sekarang kita berada di Batur UNESCO Global Geopark gitu. Kita coba lihat ada apa aja sih di Batur gitu. Kemudian kita coba gali kira-kira potensinya tuh apa gitu yang bisa kita kembangkan yang terkait dengan lingkungan dan energi berkelanjutan ini. Nah, dari situ nanti saya akan memberikan sedikit saran atau ulasan gitu ya. Kira-kira kita sebagai anak muda, terutama teman-teman yang berada di kawasan geopark itu tuh bisa apa gitu. Itu kurang lebih yang akan saya sampaikan pada hari ini. Masuk pada materi yang pertama, tentang UNESCO Global Geoparks dan juga Global Geopark Network. Ini mohon izin untuk Bapak Ibu praktisi UGGP, ini saya hanya mengulas tentang Global Geopark itu sendiri seperti apa. Ini dari websitenya UNESCO. Jadi UNESCO Global Geopark ini sengaja dibuat untuk mempromosikan suatu daerah yang mereka bilang itu dari situ kita bisa membaca Memory of the Earth gitu. Jadi selain mempromosikan tentang geological heritage-nya, kita sebuah geopark itu harus merepresentasi atau mempunyai territorial heritage meliputi natural, cultural, intangible, and thus to develop new policies of sustainable development for the direct benefit to its local population. Jadi itu menurut saya yang jadi keywords utama di geopark ya. Jadi geological heritage, kemudian territorial heritage yang punya beberapa aspek itu tadi, natural, cultural, kemudian align atau sejalan dengan sustainable development, dan memberikan benefit kepada local population atau penduduk setempat itu. Kemudian geopark ini diwadahi ya istilahnya dengan yang namanya Global Geoparks Network kayak gitu. Nah sampai saat ini tercatat ada 177 UNESCO Geopark dari 46 nations, negara yang masuk ke dalam GGN ini, Global Geopark Network, seperti itu. Ini menurut saya suatu NGO yang sangat menarik gitu ya, karena mewadahi seluruh geopark-geopark yang ada di dunia ini, jadi kita bisa saling share nih, tempat kita melakukan ini, oh kita juga punya potensi yang sama, kenapa kita nggak melakukan itu gitu, untuk menuju goals yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian di Geopark sendiri mereka memiliki 4 fundamental features yang harus ada gitu ya. Misalnya yang pertama geological heritage of international value gitu. Di mana kawasan itu harus memiliki warisan geologi yang memiliki nilai internasional yang dinilai oleh para profesional ilmiah untuk menjadi global geopark UNESCO. Kemudian dari sisi manajemen harus dikelola oleh badan hukum dengan rencana pengelolaan yang memenuhi kebutuhan sosial ekonomi dan melestarikan identitas budaya dan lingkungan. Kemudian dari visibility itu maksudnya seperti apa? Itu visibility di sini mempromosikan dan memberikan informasi yang cukup melalui situs web, brosur, dan peta detail, serta memiliki identitas korporat yang jelas. Dan yang terakhir adalah networking, di mana di dalam geopark itu harus terjalin kerjasama maupun dengan masyarakat setempat, dengan pemerintah,
dengan GGN itu sendiri maupun jaringan regional lainnya, seperti itu. Kemudian lanjut, untuk main focus areas, ini saya hanya mengambil inti-intinya saja. Untuk lebih lengkapnya dari masing-masing fokus area ini bisa langsung ke link ini. Nanti materi ini saya akan share dan ini bisa diklik linknya. Jadi area-area yang menjadi fokus dari sebuah geopark itu ada 10. Dari mulai geological hazards, climate change, ada education, science, culture di dalamnya, ada local and indigenous knowledge, sustainable development, women, geoconservation, dan natural resources. Ini semua yang menjadi main focus areas dari sebuah global geopark UNESCO, seperti itu. Nah, berbicara tentang SDG atau Sustainable Development Goals yang dari awal tadi beberapa kali dimention oleh UNESCO ya terkait geopark ini, sebenarnya SDG itu apa sih gitu? Nah, SDG sendiri adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibuat oleh PBB atau United Nations pada tahun 2015. Jadi terdiri dari 17 goals yang intinya adalah bagaimana dunia ini menciptakan suatu tempat tinggal gitu ya untuk manusia-manusia di dalamnya dengan mengakhiri kemiskinan, kemudian melindungi bumi, dan memastikan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh penduduk dunia, dan target pencapaiannya ini pada tahun 2030. Jadi misal di breakdown satu-satu, misalnya goals nomor 1, ini nanti goals-nya, targetnya itu apa aja, A, B, C, D gitu banyak. Terus dan lain sebagainya sampai goals yang nomor 17. Dan semua target itu ditargetkan ya akan terwujud sampai tahun 2030 kayak gitu. Jadi karena SDGs ini dibuat di tahun 2015, jadi sebelum SDG ini juga ada goals yang lain gitu yang dibuat oleh PBB. Jadi saat itu goals-nya dibuat, selesai tahun 2015, dibikin lagi yang namanya SDG ini, goals-nya tercapai di tahun 2030. Nah, saya tidak akan membahas secara detail apa saja masing-masing di SDG ini, tetapi saya akan langsung fokus SDG yang ditetapkan atau yang masuk ke dalam sebuah geopark gitu ya, yang ditetapkan oleh UNESCO sendiri. Jadi yang pertama itu goals nomor 1 atau no poverty. Maksudnya gimana? Jadi sebuah geopark itu diharapkan dapat mengurangi kerentanan masyarakat setempat terhadap bencana melalui kesadaran risiko dan pelatihan ketahanan, kayak gitu. Kemudian yang kedua itu masuk SDG nomor 4 tentang quality education. Jadi diharapkan sebuah geopark itu dapat menjadi kelas outdoor dan inkubator untuk pengembangan berkelanjutan, gaya hidup berkelanjutan, kemudian penghargaan keragaman budaya, dan promosi perdamaian. Kemudian SDG selanjutnya adalah SDG nomor 5 tentang gender equality. Ini menurut saya sangat powerful ya message-nya, karena sebuah geopark harus menekankan pemberdayaan perempuan melalui program pendidikan atau pengembangan koperasi perempuan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Kemudian selanjutnya ada SDG nomor 8 terkait decent work and economic growth. Jadi maksudnya adalah di sebuah geopark itu bagaimana kita bisa mempromosikan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan, kemudian menciptakan peluang kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal gitu. Kemudian selanjutnya SDG nomor 11, Sustainable Cities and Communities. Ini diharapkan dapat melindungi, menjaga, merayakan warisan budaya dan alam untuk memberikan rasa bangga dan memperkuat identifikasi wilayah tersebut. Gitu. Nah, yang saya highlight dari SDG nomor 11 ini adalah memberikan rasa bangga. Nah, ini sebagai, terutama nanti ya di bahasan terakhir tentang peran pemuda, menurut saya ini keyword yang paling utama, yaitu rasa bangga ketika kita berada atau tinggal di daerah di kawasan geopark gitu ya. Dan kemudian ada SDG nomor 17 terkait partnerships for the goals. Jadi bagaimana sebuah geopark ini bisa menjalin kerjasama dan kemitraan antara stakeholder, lokal maupun internasional, melalui jaringan regional dan global, di mana terjadi pertukaran pengetahuan, ide, dan praktik terbaik.
Jadi seperti yang saya bilang di awal, dengan adanya GGN tadi, Global Geopark Network, itu sangat bagus terkait perwujudan dari SDG nomor 17 ini, Partnership for the Goals. Masih ada lagi, yaitu yang menjadi fokus pembicaraan kita pada sore hari ini. Yang pertama, yaitu SDG nomor 13, Climate Action. Jadi, sebagaimana kita tahu, di sebuah geopark itu, dengan fitur-fitur geologinya, geopark menjadi perekam jejak perubahan iklim masa lalu dari bebatuannya pastinya, dari natural heritage yang ditinggalkan. Sebagai perekam jejak perubahan iklim masa lalu, sehingga diharapkan geopark itu juga bisa menjadi wadah edukasi dalam meningkatkan kesadaran dan untuk mengurangi dampak, serta bagaimana masyarakat yang ada di sekitarnya itu beradaptasi dengan perubahan iklim, kayak gitu. Jadi, kita udah bisa lihat di sebuah geopark gitu ya, kayak, oh ternyata dulu tuh pernah terjadi ini, gitu. Oh ini disebabkan karena perubahan iklim, bla bla bla. Jadi, dari situ kita bisa jadi lebih aware dan tahu caranya beradaptasi seperti apa, karena kita belajar dari rekam jejak yang sudah ada sebelumnya itu. Dan yang menarik adalah SDG nomor 7 ini, meskipun saat ini UNESCO tidak memasukkan goal nomor 7 ini, alasan yang paling mungkin adalah karena tidak semua geopark itu memiliki potensi untuk sebagai penghasil clean maupun renewable energy, kayak gitu. Maksudnya gimana? Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Jadi itu beberapa SDGs yang memang difokuskan untuk geopark gitu. Geopark memfokuskan SDG tersebut untuk keberlanjutannya. Dan untuk hari ini, sekali lagi kita akan bahas fokusnya ke SDG nomor 13 dan sedikit tentang SDG nomor 7, karena tidak semua geopark memiliki potensi ini, seperti yang saya bilang. Oke, lanjut ke chapter nomor 2, tentang pengembangan lingkungan dan energi berkelanjutan itu sendiri, terutama di kawasan geopark. Nah, sebelumnya ini saya ulas lebih dahulu, sebenarnya apa sih pengembangan lingkungan dan energi berkelanjutan gitu ya. Jadi untuk pengembangan lingkungan dan energi berkelanjutan ini, kita harus menggabungkan beragam aspek, maupun itu aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga kebutuhan saat ini terpenuhi, tapi tidak merusak lingkungan alam yang akan ditinggali, yang akan dipakai resource-nya untuk generasi ke depan. Itu sebuah terminologi dari yang namanya keberlanjutan gitu. Kita hidup di saat ini, tapi tidak merusak resource atau lingkungan-lingkungan hidup yang akan jadi tempat tinggal atau yang akan jadi pemenuh kebutuhan generasi yang akan datang. Itu yang disebut sebuah berkelanjutan. Nah, kemudian untuk memenuhi lingkungan dan energi yang berkelanjutan ini, kita harus melibatkan teknologi ramah lingkungan, konservasi sumber daya alam, energi terbarukan, pengurangan limbah dan polusi, serta yang paling penting adalah partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, kunci untuk mengatasi masalah lingkungan dan energi global seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, krisis energi, dan kemiskinan itu berada di pengembangan lingkungan dan energi yang berkelanjutan ini gitu. Jadi nggak cuma geopark gitu ya, semua aspek yang ada di hidup ini sekarang ini harus mengarah ke sana gitu. Bagaimanapun itu harus mikirnya berkelanjutan. Jadi nggak heran kalau misalnya saat ini kita sering banget dengar istilah-istilah sustainability, circular economy itu memang sejalan dengan SDG tadi gitu. Karena 2030 itu harus tercapai gitu. Jadi jangan pernah bosan mendengar kata-kata apa itu berkelanjutan, apa itu sustainability gitu. Karena memang sekarang semua orang sedang mengarah ke sana gitu. Nah, untuk siang ini kita fokusnya ke lingkungan dan energinya gitu, terutama di daerah geopark. Kemudian potensi pengembangan lingkungan dan energi berkelanjutan di kawasan geopark itu
lewat mana aja sih gitu kan. Nah, ada beberapa aspek atau sektor yang bisa kita gali gitu ya di kawasan geopark. Ini nanti untuk best practice-nya yang akan saya bahas di chapter 3 itu disesuaikan lagi dengan potensi atau fitur-fitur yang ada di geopark itu. Jadi misalnya kita bisa masuk dari segi energi. Bagaimana caranya sebuah geopark ini juga bisa menjadi wadah atau tempat terjadinya energi terbarukan gitu. Misalnya di daerah geoparknya memiliki potensi panas bumi gitu ya, misalnya di daerah Iceland gitu, di Islandia gitu. Itu dia memiliki potensi geotermal yang memang sudah beroperasi gitu. Nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang itu. Atau misalnya di suatu daerah yang memiliki potensi air yang sangat melimpah gitu, sangat sangat cocok untuk misalnya di foto ini ya, ini ada turbin air gitu. Ya kenapa tidak gitu? Kenapa tidak dilakukan seperti itu? Saya mengutip kata-kata dari Ibu Mikrohidro Indonesia, beliau bernama Ibu Tri Mumpuni. Beliau ini sangat concern terkait pengadaan energi terbarukan di Indonesia dan saat itu beliau mengajukan ide yang bernama demokratisasi energi gitu. Jadi demokratisasi energi itu kita harus tahu di kawasan kita itu ada potensi apa dan ya udah kita maksimalkan itu gitu. Misalnya kita tinggal di daerah laut gitu ya, di daerah pesisir. Kemudian paparan sinar mataharinya lebih stabil kayak gitu. Ya kenapa tidak kita galakkan untuk pemasangan solar panel dan lain sebagainya. Tentunya harus kolaborasi dengan beragam stakeholder gitu ya. Atau misalnya mereka yang tinggal di daerah dengan potensi angin gitu. Oke, jadi itulah yang dibilang oleh Bu Tri Mumpuni terkait demokratisasi energi. Jadi kita nggak pelan-pelan kita harus lepas dari fossil fuel yang menjadi sumber electricity Indonesia ya terutama sampai saat ini. Kita harus mulai memikirkan local resource kita masing-masing kayak gitu. Nah, geopark di sini bisa berperan penting dalam penentuan local resource-nya itu apa, karena pasti sebuah geopark itu dikatakan geopark setelah tahu semua nih resource-nya itu apa aja gitu. Jadi setelah dipetakan apa aja, oh ternyata daerah sini, daerah sini, daerah sini punya potensi ini. Oh bisa nih untuk dilakukan pengajuan untuk pengadaan energi terbarukan gitu misalnya. Nah, itu dari energi terbarukan. Kemudian konservasi sumber daya alam. Ini udah suatu hal yang umum gitu ya. Ketika kita punya nature yang masih alami dan masih banyak bio di dalamnya, mau itu tanaman maupun hewan, flora, fauna, sebagaimana semaksimal mungkin kita harus melakukan konservasi sumber daya alam di dalamnya. Kemudian ekowisata. Ekowisata juga bisa menjadi salah satu opsi pengembangan lingkungan dan energi berkelanjutan di sana. Ekowisata ini intinya adalah selain berwisata di suatu tempat, kita juga berusaha mengajak para pengunjung atau visitor untuk melakukan sesuatu yang sesuai yang kita pengen gitu. Misal goals-nya itu tadi, kita pengen menekankan lingkungan dan energi yang berkelanjutan gitu ya. Misalnya di wisata seperti yang saya tunjukkan ini adalah wisata mangrove gitu. Jangan sampai mereka hanya ya udah jalan kaki terus melihat mangrove udah gitu. Tapi yuk kita bikin kegiatan yang lebih aktif gitu. Pengunjung mangrove-nya bisa ikut menanam mangrove, kemudian diberi informasi-informasi terkait abrasi di laut dan lain sebagainya kayak gitu. Sekarang ini kalau misalnya pengen mengarah ke keberlanjutan gitu, harus mikir hal-hal yang di luar dari yang biasanya gitu. Itu tadi. Misalnya di Batur ya ada
manifestasi panas bumi gitu. Terus dalam bentuk air panas, mata air panas misalnya. Jangan hanya dibiarkan para pengunjungnya ini menikmati wisatanya dengan mandi air panas gitu. Coba dikasih wadah juga atau opsi mereka mempelajari ini tuh bisa panas tuh karena gini loh gitu dan lain sebagainya. Saya kurang tahu apakah di Batur sudah melakukan itu atau belum. Jadi nanti di best practices-nya nanti kita bisa discuss itu lebih detail lagi ya terkait kira-kira gimana sih bisa mengaplikasikan berkelanjutan ini di masing-masing geopark menyesuaikan potensinya masing-masing kayak gitu. Kemudian ada teknologi ramah lingkungan. Misalnya saya pernah KKN di sebuah kawasan yang rawa yang banyak banget enceng gondoknya kayak gitu. Sebagai orang yang udah anak muda dari akademisi gitu, kita mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat setempat kayak, Pak, Bu, ini enceng gondok tuh bisa dimanfaatkan untuk ini gitu. Diajarin cara buat misalnya biogas biar bisa masak tanpa beli gas tabung lagi kayak gitu. Atau misalnya diajarin gimana caranya bikin pakan ayam atau pakan ikan dari enceng gondok kayak gitu. Sebenarnya itu udah banyak banget dilakukannya. Tapi ada satu kendala biasanya dalam pengembangan potensi lingkungan dan energi berkelanjutan di setiap daerah, yaitu monitoring dan evaluasi. Itu yang paling utama tapi sering dilupakan kayak gitu. Kita udah banyak melakukan A, B, C, D gitu, tapi monitoring dan evaluasinya sering dilupain. Jadi banyak banget ide-ide atau kegiatan-kegiatan yang awalnya bagus, menggebu-gebu, ending-endingnya mangkrak, ending-endingnya nggak ada keberlanjutan lagi. Nah, itu nanti salah satu poin yang harus dicatat ketika kita pengen melakukan pengembangan yang berkelanjutan. Itu salah satu poin utamanya adalah itu tadi, harus disertai monitoring dan evaluasi. Biar kedepannya terus sustain gitu. Nggak rame pas hype doang, pas awal-awal doang, terus udah selesai, tapi harus terus berlanjut kayak gitu. Kemudian sebuah kawasan geopark itu agar terus berkembang dan berkelanjutan, jadikanlah itu sebagai sarana edukasi. Kayak beberapa contoh yang tadi saya sampaikan tadi, itu tergantung potensinya apa, di sana ada apa, kegiatannya apa, yuk kita jadiin sarana edukasi gitu. Kita edukasi masyarakat setempatnya maupun pengunjung-pengunjung yang ada di sana, kayak gitu. Itu terkait potensi pengembangan di kawasan geopark. Kemudian, ini masuk ke contoh yang saya bilang tadi, UNESCO Global Geopark sudah merangkum beberapa contoh geopark-geopark di luar negeri, terutama yang kegiatannya itu fokus ke SDG 13, yaitu Climate Action. Jadi, mungkin ini bisa kita jadikan contoh ya, kira-kira geopark kita bisa nggak ya melakukan ini gitu. Karena sebenarnya kegiatannya juga nggak yang gimana-gimana gitu. Sebenarnya bisa kok dilakuin. Nah, apa aja? Ini contohnya, salah satunya ini di Cliffs of Fundy, UNESCO Global Geopark ini di Kanada. Jadi, di geopark ini mereka melakukan dua hal yang terkait SDG 13 tadi, Climate Action. Yang pertama, mereka mengajak masyarakat setempat, terutama anak-anak ya, karena ini lebih kayak main game. Jadi mereka ngajak anak-anak ini untuk keliling ke daerah-daerah yang terutama daerah yang memiliki flora dan fauna gitu ya. Kita suruh fotoin, kemudian kita mengunggah ke suatu app gitu yang mereka punya. Dan secara nggak langsung mereka menyusun database keanekaragaman hayati geopark gitu. Acaranya fun, kayak main game, tapi ternyata itu penting banget karena ternyata database-nya itu ke-record semua gitu. Terus yang kedua, mereka juga meluncurkan kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak erosi pantai dan perubahan iklim terhadap wilayah geopark mereka gitu. Jadi geopark yang memiliki area
pantai pesisir seperti itu juga bisa mengikuti yang Cliffs of Van Dijk ini tentang edukasi atau kampanye terkait erosi, terkait perubahan iklim dan dampaknya di daerah laut seperti itu. Kemudian yang lainnya, ini masih banyak lagi. Nanti kita coba scrolling lagi satu persatu tentang apa aja sih yang mereka lakukan. Ini misalnya di The Barren and Cliffs of Moher UNESCO Global Geopark, mereka melakukan Geopark Code of Practice for Sustainable Tourism Businesses, kemudian ada Restoration Project, kemudian ada Citizen Science Catchment Awareness, kemudian ada yang melakukan Climate Heroes, kayak mengapresiasi mereka-mereka yang sangat gencar gitu ya, melakukan tindakan-tindakan yang climate action gitu kan. Kemudian ada Glaciers Fast, ini pasti berkaitan dengan perubahan volume glasier yang terpengaruh karena perubahan iklim. Kemudian ada energy efficiency improvement, ada climate change exhibition, dan masih banyak lainnya. Coba kita klik ini. Oke, sebentar. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi UNESCO telah merangkum geopark-geopark yang dicap sebagai forefront-nya climate change action gitu. Ini yang saya tadi sampaikan terkait Cliffs of Van Dijk tentang citizen science helping to gather biodiversity data gitu. Ini yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan ini tadi yang di Barren and Cliffs, ada Restoration Project, ada Citizen Science Catchment Awareness, kemudian ada Climate Heroes. Ini mengedukasi masyarakat setempat tentang climate change. Kemudian ada Magma UNESCO Global Geopark ini yang melakukan promosi lokal produk seperti ini. Kemudian intinya adalah mereka mencoba untuk mempromosikan produk-produk lokal mereka yang sebisa mungkin mengurangi emisi CO2 gitu. Karena dengan menggunakan produk lokal, mereka bisa mengurangi sektor transport ya, untuk import ataupun membeli dari daerah lain gitu kan. Itu ngarahnya ke sana. Kemudian ada Glacier Fest, ini tadi yang saya bilang, bagaimana dampaknya perubahan iklim dengan jumlah es yang ada, seperti itu. Kemudian ada Energy Efficiency Improvement, seperti ini. Kemudian ada juga Climate Change Exhibition. Nah, kita sebagai kaum geoscience yang mempelajari batu adalah perekam jejak semua kejadian-kejadian yang ada di bumi ini. Kita harusnya yang jadi komunikator itu, edukator. Ini loh, kalau misalnya kita biarin bumi ini panas, ini tuh dampaknya bakalan kayak gini. Mana buktinya? Ini terekam di batu gitu, misalnya. Itu dan lain sebagainya. Itu saya lanjut ke materi. Oke, kemudian selain itu, ini yang tadi berkaitan dengan SDG nomor 13, Climate Action. Jadi, pengembangan lingkungan dan energi yang berkelanjutan, tapi yang berfokus ke SDG nomor 13, yaitu Climate Action. Kegiatannya apa aja tadi yang bisa dicontoh dari beberapa UNESCO Global Geopark yang ada di dunia ini gitu. Disesuaikan dengan potensi yang ada di masing-masing geopark yang ada di Indonesia dan bagaimana kita bisa mengarah ke sana. Ke SDG 13 ini gimana caranya kayak gitu. Kemudian ini tadi yang saya bilang, meskipun SDG ini tidak masuk ke listnya UNESCO untuk geopark, tapi ternyata ada beberapa geopark yang sangat amat berpotensi untuk
mendukung geopark ini, SDG ini. Nah, ini judulnya adalah UNESCO Global Geopark Using the Earth's Heat. Ya, bisa kita tebak ya, apa using the Earth's Heat ini, berarti geothermal. Nah, salah satu contohnya ini di Islandia, di Iceland, di mana panas bumi di sana digunakan untuk menghasilkan listrik dan juga memanaskan gedung, termasuk Global Geopark headquarters-nya yang ada di Azores dan juga Reykjanes di Islandia. Jadi di sana itu power atau electricity-nya, listriknya dari panas bumi yang ada di situ. Dan karena memang daerah situ listriknya berasal dari panas bumi, jadi lingkungan di dalam Geopark Reykjanes itu, mau company-company lainnya seperti ada Blue Lagoon Spa, ada cosmetic manufacturers, ada biotechnology, aquaculture, itu mereka menggunakan semuanya dari listrik atau energi dari geothermal itu. Itu bisa kita aplikasikan ketika sebuah geopark memiliki potensi geothermal atau panas bumi, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang ada di Indonesia gitu. Kira-kira di Indonesia contoh yang paling nyata dan real dan bisa banget diikutin hampir di semua geopark tuh apa gitu. Nah, ini salah satu contohnya adalah di Ciletuh. Saya menemukan video cukup lawasnya mereka. Nah, saya cari-cari sampai video 4 tahun lalu itu mereka melakukan pengelolaan sampah berbudaya, bank sampah, dan juga beach clean up. Dan yang paling menarik menurut saya adalah yang gencar banget melakukan ini ibu-ibu PKK gitu. Jadi mereka memberdayakan perempuan lewat ibu-ibu PKK ini untuk ngatur kegiatan ini, bank sampah, pengelolaan sampah, segala macam. Jadi selain SDG yang tadi ya, yang terkait lingkungan itu tadi, SDG yang tentang gender equality itu juga dapat di sini gitu. Ada videonya di YouTube, mungkin nanti semua resource yang saya pakai untuk materi ini saya akan share bersamaan dengan materi ini, jadi nanti bisa dilihat sendiri gitu kegiatannya seperti apa. Ini salah satu contohnya di Indonesia. Kemudian, nah masuk ke chapter yang terakhir, ini ada best practices, dan kita langsung ambil study case di Batur gitu ya. Jadi ini sekalian misalnya mau diskusi langsung, silakan aja. Jadi di sini saya mencoba mencari tahu ya, di Batur UNESCO Global Geopark itu ada apa aja gitu. Nah, kenapa? Karena faktor utama yang harus kita tahu ketika kita ingin mengembangkan suatu daerah, terutama daerah geopark, untuk mengarah ke pengembangan lingkungan dan energi yang berkelanjutan adalah kita harus tahu potensi atau fitur apa aja yang ada di geopark itu gitu. Nah, misal di Batur sendiri ada Gunung Batur, ada Danau Batur, kemudian yang berkaitan dengan culture itu ada Desa Trunyan, Desa Pinggan, kemudian ada air terjun Tukacepung, ini bagus banget. Kemudian ada pemandian air panas dan kebun raya Eka Karya Bali. Ini benar semua nggak ya, Bli Oka? Mohon maaf ini kalau misalnya saya mencantumkan. Ada mungkin sebagian yang memang di Kabupaten Bangli ya. Tapi ya ini memang kalau bicara geologinya pasti saling terkait sih sebenarnya wilayah yang diceritakan. Oke. Iya. Terus, nah, kemudian dari potensi-potensi yang ada itu, kita pengembangannya tuh harus kayak gimana sih gitu. Nah, ini kita bisa melihat dari yang tadi saya sampaikan di awal banget gitu ya. Kira-kira potensi pengembangan lingkungan dan energi berkelanjutan itu seperti apa, dan ketika kita sudah tahu di geopark kita itu ada apa, jadi kita bisa ngembanginnya tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya di Batur, terutama di Bali ya, yang kita sendiri sudah tahu itu memang pariwisata banget gitu. Jadi terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan, kemudian konservasi alam dan budaya, itu menurut saya Bali itu
udah pas, saya yakin 100% itu udah keren lah gitu. Karena memang pulau pariwisata bisa dibilang. Kemudian yang saya highlight di sini ada 2 hal, yaitu potensi pengembangan energi terbarukan. Jadi dari berita terakhir yang saya baca terkait energi terbarukan itu, terutama yang berkaitan dengan batur ya, itu ternyata di daerah Gunung Batur Kintamani masuk ke dalam 20 wilayah kerja panas bumi pengeboran eksplorasi oleh pemerintah yang masih berjalan sampai tahun berapa ya? Lupa saya. Pokoknya saat ini masih melalui proses pengeboran eksplorasi kalau nggak salah. Karena di Gunung Batur Kintamani ini memiliki sumber daya 58 MW dan rencana pengembangan 40 MW. Nah, ini nanti kita discuss aja nih. Ketika kita tinggal di suatu daerah yang memiliki potensi seperti ini meskipun oke, ini energi terbarukan, ini energi bersih, tetap aja ada yang namanya pro dan kontra. Ini seru untuk dibahas, karena sebuah geopark ini, kita harus include masyarakat yang ada di dalamnya. Seperti Pak Gubang tadi bilang ya, kita nggak bisa melupakan aspek itu tadi. Masyarakat yang ada di dalamnya, itu memang sangat amat benar gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pengelolaan sampah dan limbah. Ini yang saya highlight juga yang kedua. Kenapa? Karena di Bali ini, bisa saya bilang ini surganya bagi penggiat clean up gitu. Tadi saya cerita di awal sebelum teman-teman dan Bapak Ibu join, sama Bli Oka saya bilang, karena salah satu anggota kami, anggota Sisyut ini ada yang domisili di Bali saat ini, jadi hampir setiap weekend dia ikut clean up gitu. Saya yang tinggalnya nggak di Bali dulu, merasa kayak, wah enak banget gitu. Difasilitasi banget, mau itu event yang memang diadakan saat itu, ataupun yang memang rutin setiap minggunya ada gitu. Udah ada wadahnya gitu. Nah, menurut saya, berkaca dari Geopark Ciletuh tadi ya, kenapa nggak diseringin aja kolaborasi terkait clean up ini di area geopark terutama. Kita bisa melihat dari yang sudah ada, belajar dari misalnya Ciletuh gitu ya, mereka gimana mengeksekusinya setelah clean up, setelah dapat sampah, sampahnya dikemanain, terus diolahnya seperti apa, gaining profit-nya seperti apa, terus keberlanjutannya seperti apa, kayak gitu. Itu bisa kita jadikan contoh yang baik gitu ya, apalagi di Bali sendiri wadahnya tuh banyak gitu. Kita nggak perlu ngoyo atau nggak perlu usaha mati-matian kayak ayo kita ngajakin orang-orang, pasti banyak pasukannya gitu, karena mereka sudah terbiasa terpapar dengan itu. Nah, kemudian dari ini semua yang paling penting ada di dalam kotak itu, yaitu bagaimana kita harus terus melibatkan masyarakat lokal dan melakukan monitoring dan evaluasi. Seperti yang saya bilang di awal tadi, semuanya akan semuanya akan berhenti, akan mangkrak, akan nggak ada impact-nya ketika kita nggak terus-terusan melakukan monitoring dan evaluasi kayak gitu. Nah, kita harus memberdayakan masyarakat lokal biar mereka juga seolah-olah kayak ini kewajibanku juga loh untuk memonitoring, untuk mengevaluasi yang ada di tempat saya tinggal gitu. Nah itu makanya kenapa saya masukkan dua hal ini di satu kotak di dalam ini, karena inilah yang menurut saya harus banget ada gitu, dilakukan setelah semuanya ini dicoba gitu. Oke, kita mau mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Oke, kita mau mengembangkan energi terbarukan. Kita mau mengelola sampah dan limbah dengan beach clean up, dengan mountain clean up, kita mau lake clean up segala macam. Oke, kita mau konservasi alam dan budaya. Kita melakukan studi, mau mengedukasi pengunjung-pengunjung yang datang. Oke, semuanya dilakukan. Tapi masyarakat lokal juga harus dilibatkan. Monitoring dan evaluasi terus ke depannya juga harus dilakukan gitu. Kalau enggak, ya udah hanya akan terjadi saat hype aja gitu, saat itu aja. Nanti ke depannya
susah gitu kalau misalnya kita nggak terus monitoring dan evaluasi kayak gitu. Nah, ini salah satu peran yang harus dilakukan oleh teman-teman pemuda nih yang berada di kawasan geopark kayak gitu. Kira-kira apa sih kita sebagai pemuda gitu yang ada di kawasan geopark ini, kita bisa apa gitu. Ini saya mencoba rangkum ke dalam 5 points. Yang pertama, kita sebagai pemuda jadilah agen perubahan dalam menyebarkan informasi gitu. Kita tuh harus menekankan masyarakat yang ada di sekitar geopark. Kalau misalnya kita tuh tinggal di daerah yang berpotensi. Kita punya potensi A, B, C, D. Kasih tahu, ini loh, kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu. Nah, untuk bisa memberikan informasi itu, dari pemudanya sendiri nih, yang harus terbentuk yang namanya sense of belonging, gitu. Rasa kepemilikan, rasa bangga ketika kita berada di sebuah geopark, tinggal di kawasan geopark. Dari sense of belonging, dari sense of pride itu sendiri yang para pemuda ini punya dari teruna-teruni itu tadi, ya. Terus kita bisa mengedukasi masyarakat-masyarakat yang lainnya. Beragam lapis masyarakat kita bisa edukasi. Kemudian kita sebagai anak muda yang masih terpapar dengan perkembangan teknologi terus-menerus, jangan melupakan aspek inovasi teknologi ramah lingkungan terutama di daerah kita gitu. Seperti tadi, pengelolaan sampah, energi terbarukan, penghematan energi. Yuk, gimana caranya kita bisa melakukan pengembangan itu di kawasan kita dulu nih gitu. Di kawasan geopark kita dulu nih. Apa nih yang bisa kita lakukan? Apa nih yang bisa kita kembangkan kayak gitu. Mikir terus. Kalau misalnya kita mentok, aduh aku nggak bisa, kolaborasi, ajak misalnya di UNUD, Universitas Udayana, berpotensi apa nih misalnya. Yuk kita ajak kolaborasi, yuk kita ajak mikir bareng kira-kira apa segala macam. Kayak gitu. Anak muda itu memang harus kayak gitu, mumpung masih belum banyak pikiran mungkin ya. Kalau udah dewasa, udah banyak pikiran, aduh, rasanya kan susah. Makanya di sini peran pemuda ini sangat amat diperlukan gitu. Kemudian setelah kita reach out-nya ke masyarakat setempat, jangan lupa juga kita ke pemerintah setempat. Karena kalau bukan kita, ya siapa lagi gitu. Kita harus gencar ngajakin pemerintah setempat untuk, ayo, mana nih kebijakan yang mendorong pengembangan lingkungan dan energi yang berkelanjutan gitu. Kita kritisi terus. Kayak pembangunan ini nggak ngarah ke sana deh, Pak, gitu misalnya. Ini malah justru kebalikannya. Ini malah justru bakalan karbon positif instead of karbon negatif gitu. Atau misalnya ini pembangunan ini malah memunculkan potensi untuk sampah-sampah berada di sini deh, Pak. Itu semua kita harus kritis gitu. Kalau nggak kayak gitu, ya susah. Kitanya sendiri nanti yang bakalan ngurus sebagai masyarakat atau orang-orang yang tinggal di kawasan geopark gitu. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat gitu. Sebagai anak muda yang masih energik ini, yuk kita organisir kegiatan-kegiatan yang tadi saya bilang, clean up apa, adain gitu. Kita tuh hanya perlu mengkampanyekan kegiatan itu, kita perlu nyediain wadah gitu ya. Terus habis itu kita ajakin pengelola-pengelola sampah atau waste management yang ada di Bali. Banyak menurut saya, banyak banget. Yuk, gitu. Mereka kan dengan senang hati sekali karena mendapatkan sampah gitu. Terus bisa dengan mengadakan pelatihan, workshop, kegiatan sosial, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keberlanjutan ini terutama untuk sektor energi dan lingkungan. Kemudian, jangan lupa juga mengambil bagian dalam program sukarelawan, memberikan kontribusi positif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, seperti itu. Nah, yang terakhir, intinya adalah di kawasan geopark ini, maupun di kawasan manapun ya, dalam aspek apapun dalam hidup saat ini, udah seharusnya kita tuh memikirkan lingkungan dan keberlanjutan dalam hal apapun.
itu sudah harus menjadi prinsip dasar kayak gitu. Entah itu geopark, entah itu daerah lainnya, ini sudah harus menjadi prinsip dasar. Kita harus selalu memikirkan aspek lingkungan dan keberlanjutan seperti itu. Biar SDG tadi yang saya sampaikan di awal bisa tercapai nih di tahun 2030 kayak gitu. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga kita bisa diskusi aktif setelah ini. Saya sangat terbuka dengan pertanyaan maupun sharing maupun diskusi lainnya. Ini Instagramnya Sisyut yang bisa ditemukan melalui QR code ini. Kemudian juga misalnya dari teman-teman IGF maupun dari Batur Global Geopark UNESCO ini mau mengadakan kegiatan yang lain, misalnya tadi ada clean up atau apa, bisa kita kolaborasi bareng. Seperti yang saya bilang tadi, kebetulan one of us ada yang stay di Bali saat ini, jadi kita bisa kolaborasi lebih lanjut setelah ini harapannya. Gitu aja, Bli. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tu atas presentasinya dan pemaparannya, ini menarik sekali. Dan banyak hal ya yang mungkin kita bisa eksplor bareng teman-teman terkait apa sih peran kita pemuda, dan tadi juga bagaimana SDGs itu ternyata dari 17 SDGs tidak semuanya ya, artinya memang kita ada di Geopark, tapi tadi sudah dijelaskan juga ada beberapa poin yang menarik dan bisa kita lakukan di Geopark. Nah, tadi ada beberapa hal ya, mungkin sebelum silakan, mungkin teman-teman kalau mau ada yang bertanya ataupun mau berdiskusi nanti bisa raise hand. Jadi sambil saya sedikit highlight ya, tadi ada beberapa hal yang menarik. Nah, terkait paling pertama adalah edukasi ya. Nah, ini penting sekali. Ternyata edukasi itu juga salah satu tools yang paling penting untuk kita berikan, terutama bagi kita sebagai anak muda, sebagai generasi muda. Melalui edukasilah kita bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan SDGs tadi. Lalu nggak kalah penting ternyata monitoring dan evaluasi ya. Nah, tadi udah banyak sekali di-highlight sama Mbak Tuh. Monitoring dan evaluasi ini menjadi hal penting karena kalau bilang berkelanjutan, indikatornya seperti apa berkelanjutan kan seperti itu kalau nggak ada monitoring dan evaluasinya. Nah, ini perlu kita kita catat nanti ke depannya bagi teman-teman pengelola ataupun bagi kita yang Geopark Youth Forumnya. Terus kolaborasi. Nah, ini paling penting, ternyata anak muda itu powernya di salah satunya adalah di kolaborasi ya, teman-teman. Nah, ini saya juga merasa benar sekali karena kita lihat juga beberapa program yang kebetulan under divisi saya di Geopark Batur, kita coba buat kolaborasi ya, dan kita mulai programnya dari zero, kita bilang dari pendanaan yang zero lah, artinya pendanaan yang nol seperti itu. Tapi akhirnya kita kolaborasi dengan energi, dengan apa yang kita bisa berikan. Ya, banyak program yang bisa kita kolaborasiin sama teman-teman muda di Batur pada waktu itu. Termasuk terakhir kita kolaborasi untuk acara di museum ya. Jadi kita ajak beberapa sekolah yang ada di Denpasar, walaupun memang Denpasar kan nggak lokasi dari Geopark Batur ya, tapi kita ajak beberapa sekolah untuk mengunjungi museum untuk mengenal tentang kawasan Geopark Batur itu seperti apa. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan mungkin bisa raise hand aja. Jadi kalau tidak bisa diketik, jadi bisa silakan raise hand, bisa bertanya langsung sama Mbak Tuh untuk berdiskusi perihal SDGs dan Geopark itu seperti apa. Nah, kalau mungkin belum ada, saya juga ada pertanyaan sih Mbak Tuh. Untuk yang pertama itu adalah kira-kira gini. Tadi kan ada beberapa hal ya yang kita lihat dari contoh-contoh yang dibuat oleh UNESCO, kira-kira SDGs seperti apa ya, atau program seperti apa yang bisa dilakukan di Geopark gitu. Dan kita kan bisa melakukan ATM ya, amati, tiru, modifikasi lah, disesuaikan dengan situasi Geopark kita. Nah, menurut Mbak Tuh sendiri, kira-kira dari apa yang ada di yang contoh-contoh di UNESCO, tadi kan ada Celetuh, terus ada Batur. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan lagi nih, terutama di teman-teman Geopark lainnya nih? Kan kita ada
ada geopark, selain itu ada yang aspiring, ada Ijen, terus ada Merangin, terus ada, yang, eee, Maros Pangkep, itu yang paling baru juga, terus ada Raja Ampat. Nah, kira-kira seperti apa mungkin ada yang bisa di-share, Mbak Tuh? Oke. Terima kasih Bli untuk, pertanyaan ini sekalian, diskusi aja nanti. Karena saya lumayan tertarik sama salah satu, potensi yang ada di Batur ya terutama tadi, terkait, panas bumi itu tadi. Jadi ini saya diskusi dua arah aja, Bli. Sebelum saya masuk ke, saya mencoba menjawab, saya mencoba bertanya dulu nih. Nah, pernah ada kayak misalnya desas-desus atau apa ya istilahnya ya, di masyarakat sekitaran Batur sendiri, misalnya nih beneran mau diadain, eee, energi panas bumi di sana tuh kira-kira gimana tuh, Bli? Oke, kalau untuk energi panas bumi, kalau kita ya di Bali memang kita punya beberapa yang beberapa isu ya, isu yang menarik, pertama ada 2 isu sebenarnya, pertama dari sisi lingkungan, kedua Mhm. dari sisi sosial ya. Nah, yang pernah terjadi adalah, kita yang sudah, WKP yang sudah di-bor dan itu sudah ada beberapa yang akan bisa diproduksi itu kan dari teman-teman, Bali Star Energy ya, gitu. Dan Mhm. itu WKP-nya ada bukan di Kintamani sih, WKP-nya ada di, Bedugul, seperti itu, di Mmm. Batu Karu. Nah, yang menjadi permasalahan itu kemarin adalah ya pertama, isu lingkungan ya. Isu lingkungan ini, ataupun, isu sosial itu masyarakat itu tidak paham tentang apa sih energi geotermal gitu kan, atau energi Mmm. panas bumi itu seperti apa. Sehingga muncullah, simpang siur terkait, energi geotermal itu, mulai dari pencemaran atau segala macamnya. Nah, apa yang terjadi di Bedugul itu juga mempengaruhi, nah teman-teman yang ada di Kintamani gitu. Jadi apalagi, daerah Kintamani itu, banyak sekali ya, situs-situs karena kita wilayah geopark kan tidak hanya geoheritage aja ya, kita juga Iya, punya, iya. cultural heritage. Jadi, situs-situs, budaya itu banyak sekali ada di sekitaran Kintamani dan memang yang ditakutkan masyarakat pada waktu itu adalah, takutnya ada beberapa situs, yang kena gitu kan kalau misalkan Mmm. dibuat pabrik ataupun dibuat, pembangkit, listriknya di situ gitu. Nah, isu itu sih Mmm. sebenarnya yang berkembang. Tapi Mmm. kalau pemahaman tentang Batur itu sebagai tempat artinya punya potensi energi panas bumi, masyarakat sana sih paham gitu ya, tahu. Mmm. Karena ya salah satu contohnya ada mata air panas tadi ya, Iya. gitu. Iya. Nah itu, kenapa saya bertanya itu, karena, eee, pengembangan di suatu daerah geopark itu tuh nggak bisa lepas dari masyarakat setempatnya gitu, Bli. Kayak kita pengen merencanakan A, B, C, D, itu tuh peran utamanya tuh harus dari masyarakat setempatnya dulu. Jadi menurut saya best practices-nya itu ketika suatu daerah sudah ditetapkan sebagai, geopark, bahkan harusnya jauh sebelum itu, sebisa mungkin masyarakat setempatnya itu tuh harus benar-benar, well educated gitu loh, tentang potensi yang ada di tempatnya itu, gitu. Biar ketika mereka nanti tahu, oh mau dibangun ini, mau dibangun itu, kedatangan banyak turis ini itu, nggak ada yang namanya kaget gitu. Kayak, "Loh, kok tiba-tiba dibangun ini? Loh, kok gini, loh," gitu. "Kok tiba-tiba mau ada pembangkit listrik tenaga panas bumi nih, gimana ini?" Gitu. "Nanti lingkungannya gimana gimana?" Gitu. Karena mereka dari awal sudah tahu, udah, well educated, dampaknya tuh seperti ini, bla 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 bla, gitu. Atau misalnya nanti suatu daerah, diubah pola wisatanya menjadi lebih, apa ya, environmentally friendly seperti itu. Mungkin ada beberapa masyarakat yang kayak, "Loh kok jadi kayak gini? Kan aslinya nggak kayak gini gini." Nah, itu semuanya berawal dari itu tadi, gimana kita harus mengedukasi pelan-pelan masyarakat di sekitarnya, kayak gitu. Dan kalau hanya mengedukasi itu, masyarakat pasti akan ada rasa kayak apa ya, "Kok aku orang yang tinggal di sini kok digurui?" Gitu kan.
Nah, sebisa mungkin itu kayak gitu. Jadi selain diedukasi juga dilibatkan dengan beragam kegiatan itu tadi. Nah, yang harusnya pinter membuat kegiatan itu perannya anak-anak muda itu tadi menurut saya, Bli. Jadi gimana anak-anak mudanya ini bisa merangkul semua kalangan biar semuanya terlibat. Soalnya kalau di videonya yang Geopark Celutuh itu ya, yang saya paling highlight itu, semua level di masyarakat itu ikut serta gitu. Kalau di Ciletuh itu yang saya highlight kan mereka fokus ke sampah ya. Terlepas dari apapun fitur geologi ataupun natural heritage yang ada di sebuah geopark, sampah itu dimanapun pasti akan menjadi masalah gitu. Nah, itu sebuah kegiatan general yang bisa di ATM-kan itu tadi gitu menurut saya. Jadi kita benar-benar clear-kan dulu nih kegiatannya mau ngapain, misalnya clean up, oke clean up. Terus nanti kerjasamanya sama siapa? Yang bakalan ngolah sampahnya siapa? Terus nanti sustainability-nya akan ada bank sampah. Nanti sistemnya kayak gimana? Yang ngurus pihak masyarakatnya siapa? Misalnya ibu-ibu PKK dan lain sebagainya, apa segala macam kayak gitu. Terus misalnya nanti berjalan ke depan itu nanti gimana keberlanjutannya, bla bla, monitoring dan evaluasinya kayak gitu. Itu harus apa ya, harus dipikirkan secara matang dan itu tadi harus ada yang mau effort gitu menurut saya untuk melakukan itu gitu. Dan yang selain itu, selain edukasi, kemudian pemberdayaan masyarakat di sana, harus itu tadi sih, mulai memikirkan semuanya itu ke aspek lingkungan dan berkelanjutan gitu, mau apapun itu gitu. Yang awalnya tempat wisata hanya untuk untuk wisata gitu tujuannya. Tapi gimana kita bisa mengubah itu menjadi sebuah wahana untuk edukasi juga kayak gitu. Apa aktivitas-aktivitas yang bisa memberikan dampak positif kayak gitu misalnya kita jalan-jalan ke kebun raya atau misalnya ke naik gunung gitu. Apa nih aktivitas yang bisa kita lakukan juga yang mendukung pengembangan lingkungan dan energi berkelanjutan kayak gitu misalnya. Gitu. Jadi in summary dalam dalam pengembangan yang berkelanjutan itu lagi-lagi kita harus tahu potensinya di daerah itu apa dan kita harus nggak capek-capek untuk mengedukasi dan melibatkan, jangan hanya mengedukasi, kita harus melibatkan dan sebisa mungkin kita terus monitoring dan evaluasi dan yang paling utama adalah anak-anak mudanya nih yang harus bener-bener yuk gencerin gitu. Harus tingkatin lagi semangatnya gitu. Ini loh kita tuh tinggal di daerah yang privilege gitu loh. Nggak semua daerah tuh punya nih yang kita punya itu. Makanya tadi Bli Oka cerita tentang adik-adik di SMA 1 Kintamani ya Bli ya. Itu dari mulai jenjang sekolah tuh udah bagus banget itu dikasih wawasan kalau misalnya nih kamu nih tinggal di daerah yang kayak gini loh gitu. Itu harus ada local pride-nya tuh memang betul itu. Bangga dan sense of belonging-nya tuh memang harus ada. Kayak gitu sih. Nah, permasalahannya gini, saya di Semarang, saya tidak tinggal di daerah geopark, tapi di desa wisata. Dulu, sempat dicap sebagai desa wisata. Tapi permasalahannya adalah tidak ada monitoring dan evaluasi. Gitu. Hype-nya itu pas awal-awal doang. Awal-awal dicap sebagai, oke, ditetapkan sebagai desa wisata dengan potensi ini. Beberapa kali pemerintah mendatangkan beberapa bus gitu turis dari luar maupun dari dalam untuk keliling desa di tempat saya tinggal itu. Udah awal-awal aja itu. Habis itu nggak ada lagi karena nggak ada monitoring dan evaluasi dan ya udah mangkrak aja semuanya gitu. Itu sangat disayangkan sebenarnya. Padahal di Indonesia ya terutama untuk urusan alamnya sangat berpotensi, budayanya juga berpotensi gitu kan. Gitu sih menurut saya. Itu aja, Oke. Bli. Kira-kira Ya, gimana, Bli? ini menarik ya dari apa yang disampaikan Mbak Tu ya. Nah, ini juga
Ya, ini ada beberapa dari. Nah, ini kalau sebenarnya Mbak Tu lihat seperti yang saya info kemarin ya. Jadi banyak sekali yang daftar sebenarnya sekitar 29 orang sampai 30 dan kebanyakan dari teman-teman komunitas muda Geopark ya. Nah, ini sebenarnya ada ketuanya nih, ada Mas Deo ya. Nah, mungkin halo Mas Deo ada di tempat nggak ini? Mungkin bisa sharing-sharing juga nih. Iya. Kira-kira, sebenarnya waktu itu, di Batur juga diadakan, Geopark, Youth yang UNESCO ya dan, menghasilkan beberapa, seperti semacam charter ya, yang disebut Batur Charter dan, kalau saya lihat waktu itu memang banyak sekali termasuk dengan, terkait, energi juga, terus terkait climate change juga. Jadi peranan, anak muda di Geopark itu juga banyak sekali, Mbak tuh. Dan yang hadir juga beberapa kan ini dari Youth Forum ya, dari ada Iya. Geopark Mersingkap, terus ada tadi ada dari Geopark, Batur juga ada ya, tadi juga bergabung. Nah, seperti itu. Ternyata memang, ya kembali lagi ya, anak mudanya sendiri yang sebenarnya tinggal di, daerah kawasan Geopark dan mempunyai pride, artinya kebanggaan tersendiri bahwa kawasannya menjadi wilayah Geopark. Seperti tadi kalau saya bilang di contoh di Batur, itu di Kintamani hanya ada, SMA ya. Jadi yang paling tinggi jenjangnya adalah, sekolah menengah atas dan teman-teman penggiat, Geopark yang mudanya itu adalah datang dari teman-teman SMA 1 Kintamani. Nah, jadi, Hmm. walaupun masih muda kalau kategorinya, dibandingkan dengan kita ya, mungkin kebanyakan, aktivis muda tuh pasti umurnya ya mungkin orang-orang kuliah seperti itu. Ternyata mereka tetap semangat untuk ikut, beraktivitas, di kegiatan baik itu di badan pengelola ataupun, kolaborasi lah kegiatan bareng mereka. Nah, ini Hmm. juga ada sedikit, tanggapan ya dari Mas Yusman Diandri, bener Mbak, bicara pemberdayaan ya kudu harus educate dan develop manusia yang akan terlibat dan itu sebenarnya butuh waktu karena butuh pendekatan yang sesuai untuk selanjutnya yang ya buat regulasi yang tegas buat para pengunjung tanpa pandang bulu. Jadi terlibat sebagai pengelola harus tegas menegakkan aturan dan regulasi yang sudah disepakati. Jadi jangan sampai mempelopori tidak sesuai dan tidak sesuai untuk kelestarian alam dan sustainability alamnya. Iya, Hmm. setuju Bli. Ini eh, Bang Yusman Diandri ini dari Geopark Maros nih, mungkin bisa share kira-kira di sana gimana nih kabar pengembangan lingkungan dan energi berkelanjutan di sana mungkin ya Bli, biar bisa sharing-sharing juga. Boleh. Gimana? Ini mungkin bisa mute, di unmute. Oke, selamat siang, Selamat Mas siang. Oka, Mbak Tu. Yang Bicara mengenai ini, apa aja sih yang dilakukan sama teman-teman Youth Forum Geopark Maros Pangkep itu ya, kita lebih ke awalnya sih pendekatan dulu ke masyarakat gitu. Bicara tentang kamu punya sumber daya nih, sisa dikelola dengan baik. Tapi pendekatan yang kami lakukan itu sesuai dengan kebiasaan dan adab dan adat yang mereka anut itu, sehingga nilai-nilai yang mereka pelihara tentang alam kita coba aplikasikan gitu, supaya kita, ide yang kita bawa itu nggak bertabrakan dengan mereka gitu. Seperti itu sih. Karena kan kita cuma datang sebagai orang baru gitu, yang punya alamnya kan si orang-orang yang ada di lingkungan itu gitu. Jadi mereka harus didengar gitu. Ya gitu sih yang kita lakukan di Geopark Maros Pangkep. betul. Ini berarti sesuai ya dengan tadi ya Mbak ya, dengan konsepnya bahwa pelibatan komunitas lokal itu menjadi hal penting karena sekali lagi memang pelaku artinya yang akan action adalah teman-teman masyarakat lokal, terus yang akan ikut memonitoring atau mengevaluasi pastinya teman-teman lokal, nggak mungkin dari orang luar, sehingga programnya berkelanjutan ya seperti itu. Benar-benar. Ya. Betul. Ini terima kasih. Tantangannya di kemampuan mereka menyerap perkembangan yang ada gitu. Nah, terkadang kan kita sering ada gap tuh
apa yang mereka pahami dengan apa yang kita pahami gitu. Jadi bagaimana kita cari win-win solutionnya agar yang mereka pahami dan kita pahami saling nyatu gitu. Iya, ya, itu poin penting sekali itu Ya. untuk menyatukan kita sebagai yang pengen yuk ngembangin gitu. Tapi dari pihak masyarakatnya ini apakah yakin akan setuju atau enggak? Nah, itu yang perlu disatukan dulu itu. Benar. Dan tantangannya di situ gitu. Jadi butuh waktu buat memahamkan mereka gitu. Buat kita juga paham tentang ternyata mereka butuh ini, kita butuh ini. Jadi ya nggak boleh ada yang egois gitu. Ya, betul. Di Batur sendiri pernah ada case seperti itu nggak, Bli? Ya benar, sepertinya kayaknya itu menjadi case yang hampir rata ya di beberapa pengelola geopark pastinya, karena pertama pasti culture yang teman-teman di Bali ya, ataupun dengan teman-teman yang di Jawa atau Sumatera ataupun Kalimantan ataupun yang di daerah Indonesia Timur pasti akan berbeda ya, dan sehingga benar seperti yang bilang tadi Mas Yusman ya, pasti akan menyesuaikan dengan situasi kondisi dari masyarakatnya gitu. Kalau di Bali sendiri, nah ini kalau bicara sampah, nah ini ada beberapa pertanyaan menarik sebenarnya terkait sampah yang tadi ada Pak Meriba Suadi ya. Mungkin sebentar kita bisa diskusikan. Nah kalau kita di Batur, nah masalah sampah kalau mungkin teman-teman ketahui adalah di Bali kan banyak sekali aktivitas upacara ya. Dan aktivitas upacara ini akan melibatkan banyak sesajen dan segala macam. Nah, memang di waktu-waktu belakangan tahun lalu itu menjadi masalah karena sampah yang dihasilkan dari kegiatan aktivitas upacara itu banyak sekali. Apalagi terutama di hari-hari raya besar. Namun banyak sekali ya, seperti tadi mungkin Mbak Tuh bilang ya, banyak komunitas penggiat lingkungan itu ada di Bali, sehingga artinya banyak terobosan atau banyak ide yang dihasilkan, termasuk pengolahan. Jadi di pura-pura besar seperti pura di Batur ya, itu kita punya situs budaya yang namanya Pura Batur. Itu ada mesin pengolahan sampah daur ulang untuk kegiatan upacara. Jadi sampah itu nanti akan diubah karena memang material bahan upacara itu kan banyak dari material alami ya, sehingga bisa diubah jadi material organik, bisa diubah jadi kompos seperti itu. Nah ini kayaknya salah satu terobosan hal yang menarik ya, terutama di kawasan geopark terutama di Kintamani atau di Geopark Batur. Dan itu sekarang juga sudah diduplikasi terutama di pura-pura besar yang lainnya yang ada di sekitaran Kintamani. Itu mungkin bisa menjawab permasalahan sampah kita ya di Kintamani. Kalau seperti teman-teman ketahui, kalau Geopark Batur itu sebagian kawasannya atau masyarakatnya tinggal di dalam kaldera, sehingga kalau mau bawa sampah itu mesti keluar kaldera dulu gitu, dan pasti ada permasalahan penumpukan sampah ataupun transportasi sampahnya. Nah itu jadi menarik sih ke depannya. Nah ini kayaknya lanjut ke pertanyaannya Pak Mariba Swadi nih yang terkait kira-kira izin menanyakan Mbak Tubuh, berbicara masalah sampah khususnya dalam kawasan geopark memang jadi prioritas yang nggak kalah penting. Menurut Mbak Tubuh, perlukah pemuda geopark membuat komunitas pemerhati sampah sebagai wadah untuk selalu menjadi corong kepada masyarakat bagaimana menjaga lingkungan dari sampah? Seperti itu. Apakah penting pemuda ini juga membuat komunitas pengelolaan sampah ini? Gimana menurut Mbak Tubuh? Baik, terima kasih Pak Meriba untuk pertanyaannya. Ini menarik nih, dan saya jadi kepikiran untuk ke belakang dulu nih. Harus tahu dulu biasanya jenis sampahnya tuh apa. Itu kayak tadi yang Bli Oka cerita itu membuat saya terbuka lagi. Kalau misalnya jenis sampah itu tergantung culture, tergantung daerahnya juga gitu. Misalnya di Bali gitu kan, banyak kegiatan adat yang sampahnya lebih banyak organik gitu kan. Itu tadi salah satu solusinya dengan
ya udah langsung aja ketika beres kumpulin jadiin kompos gitu. Nah, mungkin akan beda kalau misalnya daerahnya yang memang pesisir atau apa, sampahnya yang menumpuk di pantai-pantai, mostly plastik dan lain sebagainya, itu beda lagi penanganannya gitu. Atau misalnya sampah-sampah di daerah pedesaan pedesaan di Bali atau di Jawa atau di luar Jawa kan juga mungkin beda-beda ya, Bli, ya, kayak gitu. Nah, menurut saya itu dulu kita harus tahu dulu kondisi persampahannya di daerah tersebut itu seperti apa. Jadi nanti kita tahu nih handling-nya tuh seperti apa. Nah, menurut saya pemuda geopark itu apakah perlu membuat komunitas pemerhati sampah atau uh, maksudnya kayak pembuatan komunitas itu perlu atau enggak sih gitu? Perlu nggak perlu, karena sebenarnya asalkan para pemudanya ini memang misalnya kayak di Bali tadi kata Pak Gobang itu tadi ada Truna dan Truni ya, Beli ya? Ya, misalnya kita memberdayakan mereka dan kita masukkan agenda persampahan ini di agenda mereka gitu tanpa harus membentuk komunitas-komunitas lainnya, itu saya kira sudah cukup gitu. Nah, dan kenapa mereka? Karena itu tadi harus tahu dulu di kawasan mereka tuh seperti apa kondisi persampahannya gitu. Jadi kita masuknya lewat para penduduk lokalnya dulu, pemuda-pemuda lokalnya dulu nih, kita cari tahu sebanyak mungkin kondisi persampahannya seperti apa di daerahnya. Kemudian kita coba brainstorming, kita cari tahu kira-kira solusinya seperti apa, baru mungkin daripada membuat komunitas, kita ajak kolaborasi komunitas yang udah ada. Karena di luar sana tuh banyak banget komunitas-komunitas yang berkaitan dengan sampah saat ini ya terutama. Itu hal yang bagus gitu menurut saya. Tinggal kita gimana buat ngajakin mereka berkolaborasi. Nggak hanya dengan komunitas, tapi kita dari informasi yang kita udah tahu, misalnya dari jenis sampah yang kita kumpulkan ternyata mayoritasnya adalah sampah organik. Nah, kita tahu nih, habis ini kita apain gitu. Misalnya kita kasih atau kita kerjasama sama waste management yang khusus menghandle tentang sampah organik. Entah mereka buat kompos atau mereka olah menjadi bahan-bahan lainnya, atau misalnya sampahnya ternyata sampah-sampah plastik gitu. Nah, kita bisa bekerja sama dengan waste management yang memang fokus ke recycling, yang membuat apa namanya, atau banyak kan sekarang ini, terutama kalau misalnya ngomongin tentang waste management itu sekarang banyak banget, dan ada yang dijadiin barang baru atau misalnya dijadiin RDF kalau misalnya pernah dengar gitu kan. Itu. Jadi intinya adalah kita harus mengajak nih yang pemuda-pemuda lokal maupun warga setempat ini yang udah ada wadahnya itu, Karang Taruna atau Turuna-Turuna itu tadi, yuk kita coba cari tahu permasalahan sampah di daerah kita itu dari mana sumbernya, apa wujudnya. Setelah itu kita rumusin solusinya kira-kira apa. Kita ajak komunitas-komunitas yang lainnya nih, kita tuh punya permasalahan ini loh gitu. Yuk kita cari solusi bareng. Habis itu cari kolaborasi yang sesuai dengan permasalahan itu gitu. Jadi harus ada effortnya sih dari pihak lokal maupun ke pihak lainnya yang bakalan solving permasalahan ini bareng-bareng. Mungkin seperti itu Pak Meribe. Kalau misalnya ada yang mau di-sharingkan, silahkan. Mungkin itu Pak Meriba, mungkin ada tanggapan dari Pak Meriba? Halo? Ya. Oh ya, udah. Suaranya Baik. terdengar Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Oka. Saya berbicara dari sisi praktisi pariwisata yang keluar masuk ke Taman Nasional kawasan Geopark belum lama, baru sejak 90-an. Dan saya bisa membayangkan begitu banyaknya sampah yang menumpuk di beberapa, saya tidak usah sebutkan, yang saya temui dari Sabang sampai Merauke dengan pekerjaan.
sering dengan orang asing yang kami bawa, dan itu menjadi pekerjaan kita bersama yang selalu dikeluhkan. Namun beberapa spot, beberapa taman nasional, geopark sudah memulai memaksimalkan seperti yang disampaikan teman-teman dari Jawa, Ijen, bahkan teman-teman di Silokek sudah bagus juga, tapi sangat disayangkan masih banyak juga yang seperti apatis. Apalagi geopark itu yang berada di jalur trans, yang di jalur jalan-jalan besar. Karena seperti geopark Maros Pangkep harus melewati jalan aspal. Ada juga di Leuser, ada juga di Sumatera beberapa. Nah, jadi itu menjadi kendala juga. Kenapa? Oke, masyarakat di sekitar mereka mungkin sudah realize how to maintain, how to keep the environment. But orang yang lewat, yang saya tahu beberapa tempat itu sangat menumpuk. Kami yang sering membawa turis asing untuk pengamatan, untuk penelitian apa saja yang ada di dalam kawasan geopark, sering keinjak, sering bla bla bla. Nah, oke, tadi yang di Bali disampaikan Pak Oka, sudah ada care, sudah ada beberapa yang bisa mendukung. Tetapi sayang, kadang itu, ya itulah yang saya sampaikan sebagai praktisi, kan kami selalu di lapangan, apapun teori yang kita sampaikan, tetapi kalau tidak sampai barang itu, sama saja dengan habis di atas meja. Saya minta maaf karena saya berbicara dari praktisi, bukan teoritis. Karena sering di lapangan terjadi. Dan ini menjadi, saya sudah hampir pensiun dari profesi saya, belum juga ada sentuhan-sentuhan yang mendasar. Ya, kami harus temukan biasa pecahan botol. Tadi Mbak Tuhu sampaikan, nge-freeze. Iya, ada kendala sepertinya Pak Meriba. Oke, kita tunggu sebentar kalau gitu. Wah, padahal seru banget ini Pak Meriba poinnya. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut dulu ya. Mungkin sambil kita nunggu Pak Meribanya. Jadi dari apa yang ditangkap adalah poinnya terkait sampah ya ini Mbak Tuh. Jadi Pak Meriba ini salah satu praktisi pariwisata yang memang sering membawa tamu, dan sekali lagi memang kita perlu akui ya, kadang-kadang tamu-tamu terutama dari luar itu memang sangat aware tentang masalah sampah itu. Dan ya seperti case-nya kayak di Bali, mungkin teman-teman juga tahu, kadang beberapa pantai itu kan di waktu-waktu tertentu akhirnya banyak sekali sampah, baik itu sampah kiriman ataupun datangnya juga dari kitanya juga gitu. Makanya kembali lagi mungkin harapannya sih jangan sampai diskusi kita itu berhenti di hanya mungkin dari apa yang disampaikan, tidak berhenti di atas meja ya, seperti itu. Harapannya mungkin ada call to action-nya selanjutnya. Call to mungkin, action. Iya. Nah, ini mungkin selanjutnya mungkin pertanyaannya, kira-kira gimana nih Mbak kalau teman-teman, kan ini ada dari kita kebetulan ngajak Sisiot ya dari Geopark Batur sama Batur Geopark Youth Forum-nya ngajak Sisiot nih kolaborasi buat acara webinar. Nah, kira-kira nanti kalau ada teman-teman yang lain dari Geopark Forum yang lain ingin ajak kolaborasi, seperti apa sih Mbak gitu? Kira-kira tinggal kontak atau gimana nih, terutama dari call to action ya, pengen mungkin kegiatan bersih-bersih atau segala macamnya gitu. Ya, Pak Oka, sorry. Ya, ini udah ada Pak Meriba, mungkin kita kasih ke Pak Meriba lagi. Iya. Ya, minta maaf ya, tolong dikasih tahu kalau waktunya sudah mau habis. Siap Pak. Silakan. Kalau sudah mau habis, tolong sampaikan. Kalau kita ini berbicara sampah sampai berjam-jam tidak akan habis. Sekarang bagaimana action? Ya, gitu. Tapi saya bersyukur Geopark Maros Pangkep pemudanya, saya sampaikan pemudanya sudah mulai bergerak. Dan itulah saya rindukan forum-forumnya demikian. Tapi saya lihat ini di chat, sayang 15 sampai 17. Harapan saya bisa sampai 50 ke atas generasi muda yang harus turun. Tapi mungkin sebagian masih di lapangan. Oke, saya mengerti. Tapi itulah kembali ke laptop. Mas Tukul bilang kembali ke laptop berbicara mengenai sampah. Mungkin satu saat bisa dibuat suatu universitas sampah. Jadi supaya berbicara bagaimana recycling,
reuse dengan apa itu terlalu banyak terminologi, recycling, reuse, reduce. Nah, Iya. itu yang menjadi problem kita. Beberapa tempat saya sudah sampaikan bagaimana apa kendala ke depan setelah satu destinasi, jangankan geopark, satu destinasi akan ramai. Ada yang tanyakan, nanti Pak akan banyak turis masuk, akan banyak hotel, yes, tapi banyak apa yang paling utama? Mereka tidak tahu, saya bilang, pasti sampah. Benar, setelah berjalan sekian 5 tahun saja, datanglah turis-turis kita, tapi yang baru yang sangat memprihatinkan, bangsa kita sendiri, kasihan, sebagian besar, membawalah sampah-sampah itu. Saya senang di Rinjani, sekian plastik dari beberapa tempat, kalau bawa Supermi, harus dilaporkan, sekian. Nah, itu harus dimonitoring oleh generasi muda kita, begitu. Tetapi kalau orang asing ya, pengalaman kami orang asing puntung rokok pun tidak ada. Saya senang waktu di Tangkahan, Bukit Lawang, Tangkah apa di Sumatera. Saya berjalan 3 hari hanya mendapatkan puntung rokok 3 dan kuli gula-gula kopi kok. At least minimize. Untuk kita mau clear itu agak susah, tetapi kita minimize dengan teknologi yang ada, tetapi kan cost juga. Kita bisa mendatangkan alat untuk recycling kan cost juga. Leo Wigaja kan juga problem. Nah, tetapi oke lah yang di sana tugas pemerintah. Tapi yang di Geopark ini dengan ada wacana-wacana begini, saya berharap ini lebih intens dilakukan diskusi untuk generasi muda. Jangan hanya sekali. Tadi saya juga terlambat karena baru juga dari hutan mengecek potensi-potensi spesies endemik karena itu tugas saya dalam kawasan geopark. Tapi oke lah, saya masih ada waktu, saya senang sekali bisa memberikan sedikit yang saya tahu. Nah, jadi selanjutnya tinggal pekerjaan kita sebagai generasi muda. Seperti saya sampaikan Ibu Mala, saya antar lagi pensiun. Nah, tapi jangan bosan-bosanlah untuk kita memberikan pemahaman kepada generasi muda, karena kalianlah yang akan menjadi tonggak pahlawan pahlawan geopark ke depan. Ya, jadi begitu Pak Oka. Kalau tidak di stop, nanti saya akan ngomong terus. Nanti kasihan yang lain tidak bisa ngomong. Ya, terima kasih. Oke. Sekali lagi juga. Terima kasih banyak untuk sementara. Selamat sore. Salam geopark dari Sulawesi. Salam geopark. Terima kasih Pak Meribe. Poin yang bagus banget itu, Bli. Ya, silakan Mbak Tuh. Nah, ini pastinya teman-teman akan bertanya call to action, apa yang bisa kita lakukan lah, itu kan. Mungkin habis acara ini ya harapan kita sama semua ya, walaupun yang bergabung tadi saya lihat sampai 17 ya terakhir yang paling maksimal gabung, tapi itu ada yang naik turun dan yang daftar ada sekitar 29. Kegiatan ini nanti webinar nanti akan kita posting juga ya di YouTube. Jadi harapannya biar nggak berhenti sampai di sini. Terus kedua adalah call to action-nya. Jadi silakan kira-kira kalau kita kolaborasi nih teman-teman Geopark Youth Forum sama Sisyot seperti apa? Oke. Terima kasih Bli. Ini menarik sih menurut saya. Tadi benar-benar menggerakkan hati banget Pak Maribe tadi, Pak Meribe, maaf. Jadi bisa jadi kayak pecutan ya buat kita anak-anak muda nih. Jangan sampai kalah semangat sama Pak Meribe ini. Udah diingatkan tuh, pokoknya kalau misalnya memang mau sustain geoparknya ya kita yang harus ngejaga gitu kan, siapa lagi gitu. Meskipun sebenarnya banyak aspek yang harus dipikirin juga dari segi pemerintahnya, dari segi pengunjungnya, segala macam itu. Kalau untuk Sisyut sendiri, misalnya nanti untuk kedepannya teman-teman Geopark atau IGYF berkolaborasi seperti apa? Salah satunya bisa seperti ini. Kita discuss tentang berkaitan dengan lingkungan dan energi, kita sangat terbuka sekali. Kemudian untuk menyediakan misalnya konten edukasi misalnya yang saya jelaskan tadi di awal, kita pernah datang ke suatu sekolah dasar gitu dengan target anak-anak kecil untuk mengedukasi mereka tentang lingkungan, tentang pemanasan global, sebagainya kayak gitu. Itu misalnya mau kolaborasi, kita sebagai penyedia materi, teman-teman nanti yang kita coba train untuk ngomong ke
dedek-dedek ini kayak gimana, pendekatannya seperti apa, kegiatannya seperti apa gitu bisa. Atau misalnya khusus di Bali karena kebetulan salah satu dari kami ada di Bali dan um, beliau juga bekerja di waste management. Jadi misalnya ada kegiatan clean up atau apa dan mau berkolaborasi, kita sangat amat terbuka. Aku udah meeting juga sama dia terkait potensial collaboration ini. Jadi misalnya mau diadakan, kita sangat hayo gitu untuk melakukan ini bareng-bareng. Terus karena beliau juga sering beberapa kali ikut clean up, jadi kita bisa koneksikan dengan komunitas-komunitas lainnya yang sudah terbiasa melakukan ini gitu. Misalnya clean up apa segala macam gitu, udah ada koneksinya lah gitu untuk melakukannya kayak gitu. Jadi itu sih Bli menurut saya untuk kolaborasi ke depan ya yang bisa kita lakukan bareng-bareng gitu. Jadi jangan ragu untuk kontak kita untuk kolaborasi lebih lanjut dan goals-nya bisa tercapai lebih luas lagi kayak gitu. Terima kasih. Siap, kalau gitu terima kasih Mbak Tuh, dan sepertinya juga ini sebagai akhir ya diskusi terakhir ini, dan apa masukan-masukan dari teman-teman, ada dari Pak Mariba, terus ada dari Mas Yusman Diandri ya, dan tadi juga teman-teman yang sudah bergabung dalam kegiatan webinar kita di siang hari ini. Harapannya tadi ya bahwasanya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di Geopark, apalagi kita sebagai anak muda yang memang bergerak di bidang geopark, banyak hal yang bisa kita berikan kontribusinya. Sekali lagi, ini menjadi pride kita sebagai anak muda untuk ikut terus menggerakkan geopark menjadi yang sustain ya, atau berkelanjutan. Nah, terakhir mungkin kita bisa minta, sebelum kita foto bersama nih Mbak Tuh, dan menutup acaranya, kita bisa mungkin kasih closing statement nih kira-kira nih. Terakhir apa yang bisa disampaikan perihal lingkungan dan energi berkelanjutan di Geopark? Silakan Mbak Tuh. Oke. Singkat saja mungkin ya Bli, seperti yang tadi saya sampaikan di slide, intinya sudah seharusnya dalam kegiatan ataupun hal apapun itu, aktivitas apapun itu, kita harus memikirkan aspek lingkungan dan berkelanjutan sih. Itu udah harus prinsip dasar. Apapun itu, nggak cuman untuk hal-hal yang besar seperti geopark yang memang global atau apa ya, lingkupnya besar ini, tapi dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu semuanya harus udah mikir ke sana gitu. Kalau misalnya kita tinggal di kawasan geopark apalagi ya, kita bangun, kita mengkonsumsi sesuatu, ini produk sampah nih, sampahnya akan numpuk di mana, nanti pengelolaannya gimana, kita harus mikir sejauh itu gitu. Ya, sebaik-baiknya hal yang bisa kita lakukan adalah mereduksi kan, daripada kita terus-terusan melakukan kegiatan untuk apa ya namanya, kayak lebih baik mengurangi daripada kita terus-menerus mikir kayak ini harusnya kayak gimana, terutama yang terkait sampah itu tadi yang kita nggak bisa mengelakkan kayak gitu. Dan itu tadi betul, aku juga meng-highlight dari Bu Mala ini, kalau geopark itu adalah school of knowledge gitu. Jadi misalnya kita sebagai penggiat, jangan hanya mengedukasi. Tadi saya juga meng-highlight, kita nggak boleh hanya mengedukasi, kayak menggurui, mereka enggak. Tapi kita harus melibatkan, dan yang penting adalah mendengarkan, kayak gitu. Karena ya itu tempat tinggal mereka, mereka yang tahu semuanya tentang daerahnya, dan lain sebagainya. Dan itu tadi, anak mudanya, yuk jangan sampai kalah semangat nih. Tadi udah dipancing sama Pak Meriba, jangan berhenti kayak gitu aja, masih banyak PR-nya kayak gitu. Masih banyak yang harus dilakukan. Kita harus sama-sama terpecut lah ini. Hati kita harus terpecut nih, udah diingetin nih gitu. Sama senior loh gitu. Yuk kita jangan sampai lupa nih gitu. Itu aja sih, Bli. Semangat buat semua penggiat geopark yang ada di Indonesia, teman-teman yang masih
energik banget untuk berkiprah di sana. PR-nya masih banyak, tapi aku yakin ini salah satu potensi yang menurut aku harus banget diperhatikan ya, terutama untuk hal-hal ini. Karena, wah, saya tiap ngelihat atau ikut kegiatan geotour itu seneng gitu, ngelihat kayak, wow ternyata keren banget ini. Sayang banget kalau nggak dijaga, kayak gitu sih. Jadi semangat untuk semuanya dan sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya. Ditunggu kolaborasi selanjutnya gitu. Terima kasih Bli dan semuanya. Siap, terima kasih sekali lagi Mbak Tuh. Saya mewakili teman-teman dari Badan Pengelola Batu di UNESCO Global Geopark juga mengucapkan terima kasih ya sudah mau mengisi atau menjadi narasumber dalam kegiatan webinar kali ini. Jadi harapan kami juga ya sekali lagi juga dari kegiatan ini, jadi nanti kita bisa berkolaborasi, jadi nggak berhenti di webinar saja dan ada call to action-nya nanti ke depannya bareng-bareng dengan badan pengelola maupun dengan teman-teman Youth Forum yang ada di Batur maupun mungkin ada yang dari Geopark di Indonesia yang lainnya. Oke, sebelum berakhir teman-teman mungkin kita bisa foto bersama ya bersama Mbak Tuh dalam kegiatan sesi terakhir ini. Jadi teman-teman bisa menyalakan videonya untuk kita foto bersama. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan dan teman-teman yang sudah bergabung. Ada Pak Meriba, terus yang paling senior juga ada Bu Mala, dan teman-teman Youth Forum yang lainnya yang sudah ikut aktif sampai dari awal sampai akhir dalam kegiatan webinar kali ini. Oke, siap. Saya juga akan setting dulu. Nah, oke, kita akan ambil 2 kali ya. Silakan teman-teman yang masih belum menyalakan. Oke, siap. Wah, ini posenya bisa kayak posenya Bu Mala ya, pose Geopark. Oke. Silakan, yuk kita yang pertama. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih semuanya, Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan teman-teman yang sudah Terima kasih bergabung. semuanya, Bli Terima kasih Oka, Mbak Pak Tuh, Gobang, terima kasih. teman-teman Batur. Ya, makasih Bu Sampai Mala. ketemu di Terima Merangin kasih. Jambi. Siap. Nah, ini Mbak Tuh mungkin bisa kolaborasi nanti sama Bu Mala ya. Ini teman-teman dari Merangin, terus ada dari Maros Pangkep juga banyak juga ikut. Siap, insya Allah. Terima kasih sekali lagi Bli Oka dan teman-teman semuanya. Siap, kalau gitu izin kita akhiri Izin ya, kegiatan Bli. webinar hari ini. Selamat sore semuanya, salam sehat, sampai jumpa.